Halo semuanya, kami dari Kelompok 9. Aku Oriza sebagai ketua, lalu ada Ron Octavianus, ada Belinda Ayuningstias, ada Dia Ayu, dan Citasya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang emotional intelligence. Seperti yang udah kita tahu, manusia adalah makhluk sosial yang pasti memiliki emosi di dalam dirinya. Di mana emosi itu merupakan suatu bentuk komunikasi antar manusia dan juga komunikasi dengan berbagai hal yang ada di dunia ini. Namun, ada kalanya manusia itu nggak bisa menempatkan emosi tersebut dalam situasi dan kondisi yang tepat. Maka dari itu diperlukan adanya emotional intelligence untuk mengatur bagaimana cara kita menempatkan emosi tersebut pada situasi dan kondisi yang tepat dan juga bagaimana kita dapat memahami emosi tersebut. Nah, di dalam emotional intelligence itu ada 5 komponen. Yang pertama ada self-awareness, ada self-regulation, motivation, empathy, dan social skills. Lalu yang pertama akan kita bahas yaitu self-awareness, di mana dalam self-awareness ini ada 3 komponen lagi. Yang pertama yaitu ada emotional self-awareness, yang kedua ada accurate self-assessment, dan yang ketiga self-confidence. Namun dari ketiga komponen tersebut yang menurut kelompok kami paling penting adalah self-confidence. Apa sih self-confidence itu? Self-confidence atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai kepercayaan diri. Di mana kepercayaan diri itu merupakan suatu kemampuan manusia untuk memahami dan mempercayai diri sendiri. Lalu kenapa ya kita harus memiliki self-confidence? Karena kalau kita tidak memiliki self-confidence, kita akan melewatkan berbagai banyak hal yang ada di dunia ini hanya karena kita takut untuk mencoba dan tidak percaya bahwa diri kita bisa melakukan hal tersebut. Hingga pada akhirnya kita akan stuck di zona nyaman dan tidak akan dapat berkembang. Ada loker apa lagi ya hari ini? Cek dulu ah. Wah, banyak ya ternyata yang sesuai sama jurusanku. Coba lamar satu-satu deh. Karena aku tuh yakin dengan ilmu dan pengalaman yang aku dapetin selama kuliah, aku tuh bisa ngelakuin job testnya dengan baik dan ngasih pencapaian yang lebih baik lagi ke perusahaan-perusahaan ini. Komponen selanjutnya dari emotional intelligence yaitu self-regulation. Self-regulation memiliki 5 komponen di dalamnya yaitu emotional self-control, trustworthiness, conscientiousness, adaptability, dan innovation. Menurut kami, yang paling penting dari 5 komponen tersebut adalah emotional self-control. Mengapa? Karena kemampuan untuk mengontrol dan mengelola emosi diri sendiri merupakan hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kemampuan mengontrol emosi yang baik dapat memengaruhi diri dalam berpikir, berucap, dan bertindak dengan positif sehingga tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ini maksudnya gimana ya? Kenapa performa kamu menurun terus? Bahkan target 3 bulan kamu aja gak kecapai. Ketika kita dimarahi oleh atasan, sebaiknya kita dapat menahan amarah dan tidak merespon hal tersebut secara berlebihan. Kemudian mencoba mengubah sudut pandang kita jika kita berada dalam posisi atasan. Kemudian saling memaafkan. Selanjutnya ada motivation. Ada berbagai macam motivation, ada achievement drive, komitmen, inisiatif, dan optimis. Menurut saya yang paling penting adalah achievement drive. Achievement drive adalah motivasi atau keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan atau prestasi yang tertentu. Orang yang memiliki achievement drive yang tinggi memiliki dorongan yang kuat untuk menetapkan tujuan dan bekerja keras untuk mencapainya. Empati memiliki 5 komponen di dalamnya, yaitu understanding others, developing others, self-orientation, leveraging diversity, dan political awareness. Dari 5 komponen tersebut, yang paling penting diterapkan adalah understanding others. Understanding others merupakan kemampuan untuk memahami serta merasakan sudut pandang, perasaan, dan kebutuhan orang lain. Hal ini melibatkan empati, keinginan untuk mendengarkan, dan kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Dengan memahami orang lain, kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik, menghargai perbedaan, dan menciptakan hubungan yang lebih baik. Kamu kenapa, Jason? Kok murung? Iya nih, ada yang aku pikirin. Coba cerita, siapa tahu aku dapat membantu kamu dan berbagi rasa sedihmu. Aku lagi mikirin sepupu aku yang lagi sakit di rumah sakit. Dia udah dirawat 3 hari, belum baik keadaannya. Turut sedih dengarnya. Kayak kita berdoa untuk kesehatannya supaya dia agar sembuh dan dapat pertolongan dari Tuhan. Dan nanti sore kita
jenguk bareng-bareng yuk. Ayo, terima kasih ya sudah mau berbagi rasa sedih dan khawatirku. Kemudian ada social skills, dan sub dari social skills menurut kita yang paling penting adalah conflict management skills. Apa itu conflict management skills? Conflict management skill adalah kemampuan kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan di mana hasil positif diprioritaskan. Conflict management skills melibatkan penggunaan taktik, di mana taktik tersebut berbeda tergantung pada situasi, negosiasi, dan pemikiran kreatif. Ih, kamu mau ngapain? Aku mau pakai. Kalau aku udah bilang aku mau pakai duluan. Aku mau pakai duluan. Kalau aku mau jalan-jalan, kan aku udah bilang ke kamu. Aku juga udah mau jalan-jalan. Udah deh, kamu pakai sejam aja ya. Nanti kalau udah panggil aku. Ya udah, makasih. Nah, jika kita tidak memiliki kelima komponen tersebut dalam diri kita akan terlihat seperti pribadi yang sembrono karena tidak dapat menempatkan emosi pada situasi yang tepat.